untuk pertama kalinya Bocah Togemeng kembali di studio aslinya. Itu dia, karena kan? memang lagi direnovasi dulu kan mobile studionya, wah. Betul, sekarang udah jadi, tepatnya ada di Bilabong City Surf. Bukan. Oh, bukan. Quicksilver. Oh, Quicksilver. Masuk. Quicksilver masuk. Masih ada nggak sih kayak begitu? Nggak tahu tuh. Masih. Dulu mah di BIP kan? Dulu mah BIP, City Surf, kayak begitu. Aduh. Pokoknya City Surf, Bilabong, Volcom, Ocean Pacific boleh masuk. Sama Alien Workshop. Nah, Alien. Anjing. Wah, sehat Wah ya. Alhamdulillah, selalu aman. Apalagi kan kita menghadapi malam Jumat ini kan harus dalam keadaan bugar, Wak. Betul. Karena itu adalah menjadi salah satu syarat untuk kita memuaskan. Siapa? Birahi. Buat siapa? Istri orang. Ngeri Wak. Ngeri ya. Enggak, bawaannya kalau misalkan lagi di studio Bilabong ini emang pengen bawa bini orang gitu. Pas gitu ya. Iya. Gitu. Nggak usah ke hotel gitu kan, Wah. Nggak usah keluar duit. Tidak keluar effort yang banyak. Paling digebugan ku tetangga. Ya, itu aja kok. Ya. Dibanding bayar 250 atau sampai 500 gebugan ku tetangga. Tapi kan di dalam hidup ya kita harus ada kompromi ya, Wah ya. Betul. Segala pun juga. Betul. Gitu. Pengennya sama istri orang tapi nggak bisa. Gue kompromi gitu. Meskipun sebenarnya emang temenang temenang. Tapi kadang juga dalam rumah tangga juga sama istri sendiri juga pada akhirnya juga kita harus ada kompromi. Seperti misalnya ada berbagai macam hal dalam kita menjalani hubungan rumah tangga. Betul. Misalnya mungkin lebih kepada apa ya, bahasa Sunda bahasa Sundanya sih apa ya? Genep salapan. Lain. Doggy style. Jadi apa ya, mau lebih ke bahasa Sundanya tuh ini apa? Narimakeun. Oh iya. Lebih menahan ego sendiri. Betul. Misinya cuma satu sebenarnya. Apa? Meh teribut lah. Meh tedordar. Iya, biar nggak berantem. Biar nggak tidur di sofa. Biar nggak ditonggongin. Ditonggongin teh apa sih, Wak? Dipunggungin gitu ya. Kalau tonggongin itu Jerman Barat. Jerman Barat. Oh gitu kan. Jadi gitu, Wak. Jadi mungkin dalam kita buat teman-teman Bocah Togemeng yang dengerin malam Jumat ini. Iya. Mungkin buat kalian yang sudah berumah tangga mungkin juga bisa merasakan juga apa yang kami rasakan gitu kan. Gue yakin lah rata-rata yang udah lebih dari 2 tahun 3 tahun ya, Wak ya. Iya, karena kan mungkin ada sebuah ungkapan rumah tangga tahun pertama itu badai tsunami itu. Oke. Sampai ke pernikahan tahun kelima tuh Titanic. Titelum eta mah. Anjing. Tapi udah berapa tahun berumah tangga? Gua udah 6. Alhamdulillah ya. Kita beda setahun. Betul. Gue juga udah 5 tahun. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk pembahasan malam Jumat kali ini kita lebih ngebahas mengenai beberapa hal yang mungkin dirasakan oleh teman-teman yang sudah berumah tangga. Dan gue jamin berumah tangga yang udah lebih dari 2 tahun 3 tahun ya. Karena 2 tahun 3 tahun lu udah lebih mengenal pasangan sendiri. Itu lagi gitu rentan. Kan. Betul. Karena gini Wak, uniknya dalam berumah tangga tuh gitu ya. Kadang ada yang tipikalnya kayak Wak nih. Kayak Indra Kunang. Siap. Dia sebelum berumah tangga menjalin hubungan sama istri itu sudah berapa tahun tuh? 5 tahun. Kan 5 tahun. Tapi ketika sudah berumah tangga, kita beradaptasi lagi. Betul. Karena permainan yang sangat berbeda ya. Betul. Ketika lu pacaran dan lu menikah beda. Lu pacaran, lu berantem, lu bisa cabut begitu aja. Gitu. Betul. Bodo amat. Kalau nikah nggak bisa sesederhana itu gitu kan. Sama halnya ketika gua kan bisa dibilang gue tidak berpacaran. Dalam hitungan beberapa bulan gue langsung menikah. Itu badainya lebih gila lagi tuh. Badai berapa lama tuh, Wak? 2 tahun mungkin ya. Setahun sampai 2 tahun lah. Setahun. Mungkin lebih kental-kental tahun-tahun awal. Tapi lu berpegang teguh pada lagu Chrisye kan? Yang? Badai pasti berlalu. Asli benar. Ya nggak mungkin yang hip-hip hura-hura kan? Nggak mungkin hip-hip hura-hura ya kan? Aku suka dia. Tuh bisa, ya lagu tuh. Gitu. Jadi mungkin yang kita bahas ini lebih ke misalnya gini, contoh kecil misalnya apa ya, umpamanya lagi di jalan, nyari alamat, ya kan? Ini kejadian beberapa waktu lalu, waktu weekend kemarin. Oh kita ke mana? Pas kita mau ke tempat tua. Oh iya. Pas mau makan. Makan. Iya. Itu kan misalnya contohnya gini. Yang gua ngundang satu RT kan? Betul. Yes.
Nah, itu tuh gue kan tipikal orang yang gini loh. Like, gue nyetir, konsentrasi nyetir. Iya. Ya udah lu sebagai navigatornya dong. Betul. Nah, maksud gue, lu kalau nggak tahu ya nanya, atau enggak lu telepon kayak yang punya rumahnya gimana jalannya gitu. Tapi lu mau nanya, nah itu tuh gue biasanya kok gitu gue bisa ngamuk edan. Dan yang punya rumah ditelepon gak diangkat. Itu diangkat, asli. Kan gue lagi siap-siap, wah itu kan. Berapa kilo daging tuh kan. Ngeri. Itu dia. Nah, itu tuh gue nggak bisa kayak gitu. Kalau gue yang sebelum gue menikah, gue nggak bisa kayak gitu. Emosi mendingan gue putar balik. Mending nggak jadi sekalian. Nah, tapi ini kan ceritanya beda ketika kita sudah berumah tangga. Akhirnya gue nerimain, ya udah dia berusaha nelfonin Nisa saat itu. Gue turun mobil. Gue nanya, kebetulan gue di situ ada beberapa toko yang nanya, Pak, perumahannya di mana ya? Perumahan. Oh, nunyaho. Bekir udah. Gitu. Contoh-contoh kayak gitulah. Misalnya contoh mungkin apalagi meredam emosi lah. Kalau gue lebih ke apa ya? Mungkin hal-hal yang mungkin kalau kata orang sepele gitu ya, tapi buat gue enggak. Pada akhirnya kayak gini tuh sepele, Wak. Sebenarnya kalau dilihat dari keseluruhan perasaan mungkin sepele, tapi kan maksudnya kita bertentangan sama ego kita nih. Iya. Makanya ego kita yang kita tekankan begitu. Betul. Contoh yang pernah terjadi sama lu. Kalau gue tuh lebih karena gue tuh orangnya apa ya? Dibilang apik nggak terlalu apik juga ya, Wak. Cuman kadang jamu buyung apik. Opik. Lap song. Apa sih? Itu kan. Itulah pokoknya. Gue tuh kalau misalkan ngeliat tutup toples aja. Benar. Yang tutup toples diputer nih ya. Betul. Nah, nutupnya tuh nggak bener. Miring gitu. Oke. Gue bisa emosi, Wak. Sama hal kecil kayak begitu. Gak rapih lah. Gak rapih gitu. Atau misalkan apa ya, di rumah misalkan anduk gitu. Misalkan gak ditaruh di tempatnya. Gue bisa emosi. Sama kayak gue. Jadi gini loh teman-teman. Mungkin gue sama Indra tuh termasuk tipikal yang kita punya karakter yang sama. Iya. Kita mungkin cowok, tapi kerapihan tuh nomor 1. Maksudnya. Gak berarti cewek kan kita. Iya, betul. Iya gitu. Sama Wak. Contohnya kayak bini gue juga, dia berkali-kali tuh kalau misalnya habis ngerokok di kamar mandi, mungkin dia kelupaan atau apa, tuh puntung tuh selalu nggak dibuang. Dia bilang, puntung rokok tuh jangan dibuang ke kloset. Betul. Tapi masalahnya enggak juga lo buang ke tong sampah. Nambru di mana-mana. Itu tuh gue kalau dulu gue jijik gitu, kesel gitu. Tapi nggak rapi. Akhirnya sekali dua kali gue bilangin, sempat dodel juga, buang itu teh gitu. Ya tuh lupa tuh gimana gitu. Tapi kesini-sini masih terjadi. Enggak lah, kari nyokot tungkul. Ujung-ujungnya begitu kan? Begitu. Udahlah, gue aja. Gitu, Wak. Iya. Banyak. Itu kan sebagian dari dinamika kita berumah tangga. Betul. Kalau misalkan kita juga kan kemarin udah sempet nih nanya juga kan ke teman-teman bocah tua ngembeng di Instagram. Kalau lu apa ya istilahnya meredam emosi lu atau berkompromi di rumah tangga seperti apa? Betul. Banyak kan yang masuk juga ke kita kan kemarin, kayak misalkan ada yang satu followers kita satu followers. Oh iya, jangan lupa di follow ya Instagramnya. @bocahtuangembeng. Bisa Mer. Gitu. Ada yang dia bilang itu suami gua ternyata tidak seromantis ketika berpacaran. Berubah total enggak, tapi ada perubahan. Itu bisa gue jawab tuh, Wak. Gimana, Wak? Ibarat kata mancing. Mania. Mantap. Apa sih? Ya ketika udah dapat ikannya ya udah ngapain iya. Sebenarnya tapi mungkin kan dari sudut pandang yang berbeda dari sisi perempuan kan. Betul. Iya, gue paham kalau dari sudut pandang kayak begitu ada tipe cowok yang kan kemarin mah lagi usaha. Udah dapat mah ya udah aja, tinggal maintain doang. Maintain dan memancing ikan yang lain. Ajak keles bisa. Kayak begitu kan. Iya, gue paham. Atau misalkan ada juga yang followers kita yang cowok gitu kan, yang bilangnya, oh ternyata bini gue tidak serapih ketika pacaran. Ternyata pas udah nikah, wah ternyata ada sifat-sifatnya yang gue baru tahu nih. Dan mungkin hal ini juga terjadi juga. Kita tadi kan mengungkapkan beberapa contoh hal yang kita rasakan. Betul. Tapi mungkin istri-istri kita pun juga merasakan hal yang sama juga, tapi dalam masa yang berbeda. Pasti. Tapi satu hal yang gue yakini bahwa rata-rata kejadian ini terjadi itu rata-rata hal-hal sepele. Hal sepele yang kita tidak terbiasa gitu loh. Betul. Karena namanya juga dua kepala ya. Dua kepala, dua kepribadian yang beda. Ya gini deh, lu pacaran.
lu pacaran cuma Sabtu Minggu gitu ya. Iya, iya. Terus cuma berapa jam gitu kan. Betul. Lu nggak dari melek sampai merem lu ketemu dia. Betul. Gitu kan. Tapi juga ada terjadi kasus bahwa ketika dia selama semasa berpacaran dia memang udah Buffalo Gathering, Wak. Buffalo Gathering. Oke, gimana? Kumpul kebo. Kumpul kebo. Ya kan? Oke. Ya kan? Lanjut. Dia kan? Iya, dia tinggal serumah. Kan kan tipe orang yang berbahasa seperti itu ya. Buffalo Gathering anjing gue suka. Ya kan? Betul kan? Nah, ketika menikah itu juga tidak menjamin keberhasilan juga. Karena tetap beda kan? Tetap beda. Dan nggak tahu dari sisi mananya. Cuma yang gue pahami bahwa dalam case seperti ini memang pada akhirnya ini kan tentang bagaimana kita berusaha memaintain hubungan. Karena mungkin kalau lu pacaran lu marahan besok baikan, ataupun juga misal kemarahan yang terpendam akhirnya bomnya meledak, akhirnya lu putus gitu kan. Kalau nikah kan nggak bisa seperti itu, nggak bisa seperti itu. Makanya kadang gue memilih gak salah, selama masih bisa gue amanin ya udah gue yang amanin. Gitu. Meskipun terkadang juga mungkin kalau kita yang ngamanin, iya, kadang juga mungkin pasangan kita yang mengamankan. Ya udah, daripada suaminya rudet, ya udahlah gue yang lebih berkompromi untuk meredam semuanya gitu kan segala macam. Betul. Nah, tapi Wak, pertanyaannya. Bentar, lu ada yang lewat kayaknya, dengerin nih. Bini gua. Oh iya. Nah, pertanyaan gua. Hal-hal seperti ini kan berarti kan ada yang kita pendam. Ya, ada yang kita redam. Betul kan? Nah, berarti itu kan terjadi suatu hal yang tidak pada tempatnya. Tentu. Paham nggak? Iya, paham. Karena kan misalnya gue merasa mengalah terus nih. Iya. Nah itu tuh mau sampai kapan? Karena takutnya, kecuali memang berbicara lu semua, ya udah gue mah ikhlas aja lah gitu loh. Iya, paham. Tapi kalau lu memendam, bulat gede jadi efek bola salju, itu juga berbahaya juga gitu loh. Karena ada ini ya, terkadang yang kayak begitu tuh biasanya mikirnya ya udahlah, gue mah menjalani ini demi anak gue aja. Mungkin itu yang sudah punya anak. Yang punya anak gitu. Atau misalkan gue sayang sama mertua gue demi mertua gue aja gitu karena kan. Mertuanya bagus barang. Diapain? Ya kan siapa yang tahu. Iya. Bagus. Kan? Milf apalah ini. Ngeri. Iya, tapi rata-rata kayak begitu. Gue juga gak ngerti ya, maksudnya apa yang mereka laluin, apa yang mereka rasain. Karena gue gak seperti itu, alhamdulillahnya gitu, Wak. Dalam artian, jadi lu ikhlas aja gitu atau gimana? Kalaupun misalkan gue pendem, pasti lama-lama juga gue keluarin. Karena pasti kalau dikeluarin mah turun sih, Wak. Apa emang cuma mau kalau dikeluarkan lah. Asli, Wak. Asli ya? Di dalam, Wak. Itu dia, itulah. Nah itu salah satu kemudian sudah menikah, Wak. Yes. Ya kan? Yes. Kuncinya itu with adalah no risk. Iya. Lu keluarin dalam aja udah gitu kan. Iya. Nggak, tapi bener. Kalau misalkan gue sih lebih bukan tipe yang dipendem ya, Wak ya. Gue lebih tipe yang dikomunikasikan. Gue komunikasikan. Gue obrolin. Kalau misalkan ternyata harus jadi juga harus berantem, ya gue berantem. Oke. Yang penting gue mengeluarkan apa yang gue pikirin, apa yang gue rasain, daripada gue pendem, gue. Iya betul. Gue keluarin ke tempat yang lain kan. Nah, itu juga salah satu prinsip pernikahan kan begitu, Wak. Gimana, Wak? Salah satu ininya juga. Jadi ketika ini seperti gue pernah sampaikan beberapa waktu lalu lah. Iya. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan di rumah, maka pada akhirnya kita akan mencari di luar. Apapun itu. Iya. Gitu kan. Mau itu temen ngobrol, temen makan, temen tidur. Itu yang paling penting mah. Ya kan, karena kalau tidur sendirian nggak enak. Nggak enak, kedinginan. Betul, gitu. Dan mungkin juga ada contoh beberapa case-case lagi yang mungkin yang lebih sensitif mungkin ya. Apa tuh, Wak? Dalam urusan kasur juga. Gimana? Ya, misalnya kan kita punya ekspektasi lebih dalam apa namanya? Dalam performa. Yes. Kan gue ini terjadi sama temen gue. Oke. Jadi perlu kita sebut nggak namanya? Oh, nggak perlu. Tapi dia teman kita. Oh iya, teman kita. Oke. Jadi dia itu selama berpacaran itu memang dia menjalankan rules-nya. Seperti tanpa menyentuh. Gimana maksudnya? Bagian-bagian. Oke, paham. Jadi hanya sebatas mungkin ya pegangan tangan atau cipokan atau apa. Jadi tidak melakukan hal lebih. Iya. Ketika menikah, diluapin. Kaget. Iya. Kaget. Dan kalau ternyata ceweknya juga tidak bisa
sesuai ekspektasi. Tidak bisa memenuhi keinginan si suaminya. Iya. Karena mungkin contoh kecil, ini mungkin bisa terjadi sama siapapun lah. Yes. Ini mah cuma contoh cerita tadi teman gua doang. Iya. Misalnya, contohnya, nah punya ekspektasi misalnya sebelum penetrasi berhubungan badan, pemanasannya, foreplaynya, itu tuh ternyata karena mungkin si ceweknya tidak tahu atau masih newbie, newbian. Nyobian. Itu ternyata tidak bisa memenuhi keinginan si suaminya. Itu juga bakal jadi masalah. Betul, karena kalau misalkan pepatah orang tua zaman dulu kan memuaskan di dapur dan juga urusan kasur. Begitu. Memuaskan di dapur dan juga kasur. Iya. Itu udah paling mutlak itu. Mutlak, betul. Nah, itu juga mungkin kalau dalam hal itu sih gua nggak bisa mentolerir sih. Itu sih apa sulit, ya? Iya, itu memang urusan masing-masing ya. Semua juga ini yang kita obrolin urusan masing-masing. Cuma maksudnya kalau misalkan udah menyangkut ke urusan kasur, kalau menurut gue itu lebih ke selera masing-masing dan ekspektasi masing-masing. Dan jangankan dalam kita berhubungan sehari-hari, di kasur pun juga kita butuh koordinasi kan. Betul, koordinasi gitu loh. Nah, ketika salah satu tidak bisa memenuhi, itu bisa jadi masalah. Betul. Gitu. Takutnya tiba-tiba di luar ada yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Itu kan yang repot sebenarnya, walaupun diinginkan. Gitu. Meskipun resikonya adalah retak rumah tangga. Aduh, mengerikan. Banyak yang mondar-mandir ya? Di studio kita hari ini. Banyak yang nguping kayaknya. Gitu dia. Jadi itu ya, buat teman-teman bocah tong yang dengerin malam Jumat ini, sejauh mana kamu atau lu semua bisa berkompromi dan sejauh mana lu bisa sabar, sejauh mana lu bisa menekan ego lu dalam hidup rumah tangga. Karena ini mungkin suatu hal yang bisa dibilang nggak terlalu ya. Justru ini disebut fundamental juga sih ya. Fundamental sih, Wak. Fundamental karena kita membina hubungan rumah tangga. Kayak tadi lu bilang gitu kan. Efek bola salju. Lu ngediemin, lama-lama meledak aja kan. Jadi gede. Nah, jadi gedong. Dekok punggung. Beda orang kalau itu beda orang. Tahu. Iya beda orang. Tapi boleh loh, kita pengen tahu juga nih. Buat teman-teman bocah tong yang dengerin malam hari ini, lu pernah punya pengalaman seperti apa sih gitu? Perlakuan apa yang dilakukan suami ataupun istri lu yang sebenarnya lu nggak suka, tapi ya sudahlah gitu loh. Karena kan ujung-ujungnya kan yang geus lah daripada ribut gitu kan. Ikhlasin atau lu pendem, dan kalaupun terlepas mau ikhlas atau lu pendem, itu perlakuan tindakan seperti apa sih gitu. Betul. Lu boleh bagi-bagi ceritanya di @bocahtongemeng di Instagram ya. Langsung aja, kalau misalkan lu nggak mau disebut ya DM aja. Atau misalkan bisa WhatsApp juga, nanti pap aja. Pap tete. Tete kuda. Kuda liar. Begitu kan. Susu kuda liar ya kan. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lagi dengerin juga bisa melakukan kompromi di mana hasilnya adalah win-win solution. Jadi kalau misalnya lu urusan kasur, misalnya lu pengen di oral ya lu ngomong di oral gitu kan. Gak ada batasan banget. Gak ada batas banget. Dan itu kan bahasa ini ilmiah. Betul. Kan? Daripada SP. Aduh, tinggal ngomongkan yang apa gitu kan. Aku pengen bukan. Bukan ya. Aku pengen dijilat dong. Gitu. Langsung ceweknya kan udah langsung ke bawah kan. Betul. Bukan. Aku pengen dijilat jari kan. Ya kan nggak tahu ya. Kalau misalkan tiba-tiba fetisnya dijilat jari. Betul, kan gak ada yang tahu. Tiba-tiba jempol kan ada aja kan, film bokep kan begitu wah. Tolong jilatin dong bantalnya. Kan bingung kan, gue juga kalau kayak begitu caranya. Makanya ada baiknya sih dalam kita hidup berumah tangga, apapun suasananya, kondisinya, lebih baik memang tetap lu komunikasikan dengan baik, bicarakan, dan berharap bukan berharap ya, lu berdua mencari solusi yang memang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Win-win solution tadi gue bilang. Karena kalau misalkan lu yang ngiklasin lama-lama ya jatuhnya pengen nyari yang lain. Betul. Kalau misalkan pengen nyari yang lain kan gue sama Udit bisa lah
Nah, ini penting. Khusus yang cowoknya ya. Khusus yang cowok. Kagak anjing, kagak. Nggak mau. Ya. Ya Mas, mungkin begitu ya. Pertemuan kita kali ini. Di malam Jumat kali ini. Mungkin juga lagi siap-siap untuk foreplay. Betul. Ya mungkin yang lu baru berumah tangga, lu ngomong aja. Boleh dong sekali-sekali dijilat gitu kan. Apanya ya. Gitu ya, jangan malu-malu. Ya jangan malu-malu. Siapa tahu enak. Nah, gitu kan. Karena gue kasih tahu kalau misalkan enak itu sama yang lain juga enak. Oke, yuk Kunang pamit ya. Udit pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.